Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, segenap partisipan Golden Habit Forum, ya. Alhamdulillah, ini sudah mencakup banyak wilayah di Indonesia yang baru dari Alor, ya, Ketua PDM dan Ketua PDA, ya, Pak Abdul Syukur dan Bu Umi Atta, ya. Yang lain-lain, NTT ini Ketua lama Pak Mustain juga sudah hadir di ruangan ini. Perwakilan Papua masih Prof. Partino masih ada. Ya. Dari Sulawesi ini tadi Prof. Rajindra di Sulawesi Tengah, ya. Dan Tenggara Pak Laude. Ya. Nah, kita lihat di Gorontalo juga ada ini. Ya. Dari Kalimantan, Alhamdulillah ini Kalteng rupanya cukup banyak. Ya. Tokohnya eh, Pak Sairi, ada Pak Zuhri, ada dari UMPR, ada Dr. Saijo, ya, dan yang lain-lain. Jawa Timur, Alhamdulillah, ya, Bu Masriah, dan lain-lain. Jawa Tengah dari Semarang tadi ada, dari Gombong ada, ya. Kemudian Jawa Barat dari Indramayu, dari Tasik, ya, Alhamdulillah. Dari Jakarta ada Dr. Arakar, ya. Dan dari Sumatera nampaknya juga Alhamdulillah. Ya. Kita saat ini sudah memasuki episode ke-191 di bulan Syakban. Insya Allah sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Ya. Dan nanti mungkin eh, sepekan sebelum Ramadan kita mulai membahas topik-topik tentang Ramadan supaya kita bisa meningkatkan kualitas puasa kita di bulan Ramadan. Ya. Tapi mungkin untuk hari ini dan insya Allah pekan depan, ya, ini masih terkait dengan bagaimana kita membangun akhlak. Ya. Sebuah mekanisme batin, ya, konstruksi batin yang memastikan amalan-amalan yang kita lakukan itu merupakan amal soleh, amal yang menjadi ibadah kita sekalian. Ini artinya kita mempunyai akhlak mulia. Karena akhlak mulia itu akan menghasilkan aktivitas-aktivitas yang juga mulia. Dan sedikit mengulang bahwa akhlak itu dibangun dengan kebiasaan. Ya. Jadi kebiasaan inilah yang membangun akhlak kita. Kalau kebiasaannya baik, maka akhlaknya baik. Kalau kebiasaannya buruk, maka akhlaknya buruk. Nah, kebiasaan itu akan menghasilkan apa? Memori bawah sadar. Ya. Jadi sesuatu yang kita biasakan itu akan menarik aktivitas dari kendali pikiran sadar ke pikiran bawah sadar. Nah, akhlak
itu akan menjadi akhlak kalau kendalinya sudah berada pada pikiran bawah sadar. Baik, kita masih membahas tentang kejujuran. Nah, kita sudah dua Siap. episode membahas tentang kejujuran, ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan di episode kali ini kita akan coba membahas kebiasaan-kebiasaan yang merusak kejujuran. Saya mulai dari perspektif umum. Jadi ini saya tanya ke AI, DeepSeek, ya. Apa kebiasaan yang merusak kejujuran dalam perspektif umum? Ya, saya tidak mengatakan menurut Islam. Ini jawabannya. Ya. Yang pertama, berbohong kecil. Ya. Sering berbohong tentang hal-hal kecil dapat membuat seseorang terbiasa tidak jujur. Bahkan ketika berada di dalam situasi yang lebih serius. Nah, hal-hal kecil di dalam berbohong ini ya mungkin hal-hal yang nampaknya sepele, sambil gurau, sambil gojekan gitu ya. Nah, itu ketika itu kemudian menjadi kebiasaan, nanti ketika dalam hal serius pun ya, juga akan mendorong uh, kebohongan, ya, merusak kejujuran. Yang kedua, mencuri, ya, mengambil sesuatu yang bukan miliknya, baik dalam skala kecil maupun besar. Ya. Ini merusak integritas dan kejujuran. Ya, orang mencuri itu sudah orang yang tidak jujur. Yang ketiga, memanipulasi informasi. Ini mengubah atau menyembunyikan fakta untuk keuntungan pribadi, ya, atau untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Jadi informasinya dimanipulasi sedemikian rupa. Ini yang masih belajar menyontek. Dalam konteks akademis atau pekerjaan, menyontek, ya, atau plagiarisme ini merusak kejujuran. Menyusun skripsi, ada yang bahkan menyusun disertasi itu melakukan plagiarisme. Ya, sehingga gelar doktornya bisa dibatalkan kalau ketahuan. Ya. Nah, sekarang dengan AI ini mencari, menelusur ini plagiarisme itu menjadi lebih mudah. Kemudian mengabaikan tanggung jawab. Ya, tidak mengakui kesalahan atau menghindar dari tanggung jawab. Ini dapat merusak kepercayaan dan kejujuran. Kemudian menggunakan orang lain, ya, memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya pada mereka. Tidak menepati janji, ya. Sering melanggar janji atau komitmen dapat merusak reputasi kejujuran seseorang. Ya. Kemudian menyebarkan rumor. Ya. Rumor ini adalah informasi yang belum terverifikasi. Nah, kita ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ini termasuk merusak kejujuran. Menyembunyikan kesalahan, tidak mengakui kesalahan, atau mencoba menutupinya dengan cara yang tidak jujur. Kemudian mengambil jalan pintas, ya, menggunakan cara yang tidak etis atau tidak jujur untuk mencapai tujuan dengan cepat. Ini ketika saya mencoba bertanya, ya, kebiasaan apa yang merusak kejujuran ke DeepSeek. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan untuk apa? Untuk memperkaya wawasan kita. Nah, ketika saya bertanya, ya, kalau menurut Islam bagaimana? Ya. Nah, jawabannya ini, ya, kebiasaan yang merusak kejujuran menurut Islam. Ya. Yang pertama apa? Al-kadzib, berbohong. Ya. Berbohong baik dalam hal kecil maupun besar, ya, kita tahu ini adalah dosa.
Ini sudah kita bahas pada serial kajian sebelumnya. Dan Rasulullah memerintahkan kita untuk menghindari bohong. Iyakum wal kadzib. Ya, jauhilah dusta. Ya, karena fa'innal kadziba yahdi ilal fujur. Dusta itu membawa kepada keburukan. Ya. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan keburukan itu membawa ke neraka. Nah, bohong di sini termasuk berbagai macam jenis kebohongan, termasuk ketika sedang bercanda, guyon, ya, untuk melawak. Ya. Nah, tetap tidak boleh dengan menggunakan kebohongan. Kemudian yang kedua, al-khianah atau khianat. Mengkhianati kepercayaan orang lain, ya, baik dalam urusan harta, amanah, atau rahasia, ini perbuatan yang merusak kejujuran. Ya. Nah, kita diperintahkan oleh Allah supaya tidak berkhianat. Ya. Berkhianat kepada siapa? Berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, ya, dan juga mengkhianati amanat-amanat yang diserahkan kepada kita. Jadi harus pegang teguh amanat. Jadi khianat ini, ya, ini menjadikan kejujuran menjadi rusak. Ya. Nah, ini kalau kita baca hadis yang lain, ya, khianat ini menjadi bagian dari ayat atau tanda-tanda nifak orang-orang yang munafik. Kemudian al-ghibah. Riba ini membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka. Meskipun itu benar, ini adalah perbuatan yang merusak kejujuran dan kepercayaan. Nah, ini jujur, ya, mengungkapkan keburukan orang. Ya, ini ternyata dilarang, ya, mengungkapkan keburukan orang. Jadi yang namanya jujur itu tidak menyampaikan semuanya, tapi yang disampaikan itu harus terverifikasi, tidak termasuk riba. Nah, ini kita tahu riba ini kalau Quran menggambarkan itu seperti makan bangkai saudaranya. Ya. Wala yakhtab ba'dukum ba'do ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan pakarihtumo. Ya. Janganlah ada di antara kamu yang berghibah, mengguncing sebagian yang lain. Ya. Ini digambarkan, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ya. Nah, ini efeknya serius ini riba ini. Karena mengibaratkan yang diribai itu sebagai bangkai. Ini menunjukkan apa? Karakter assassination, pembunuhan karakter. Ribah itu membunuh karakter. Sehingga orang terlihat begitu buruk ketika banyak orang yang mengribai. Ya, maka kita dilarang berribah. Nah, riba ini ternyata meskipun menyampaikan fakta tentang keburukan, ini juga merusak kejujuran. Ya, ini kita sudah pernah membahas secara khusus tentang riba ini. Jadi riba itu berbicara kenyataan, fakta buruk yang terjadi pada sahabat-sahabat kita, pada saudara-saudara kita. Ya. Mengungkapkan fakta buruk menjadi perbincangan publik, perbincangan dengan orang lain, ini akan merusak, ya, kejujuran. Kemudian ada namimah, menyebarkan fitnah atau adu domba antara
orang lain, ya, ini merusak kejujuran. Ya. Rasulullah sampai menyatakan, ya, an-namam, orang yang suka bernamimah, ya, itu tidak akan masuk surga. Ya, mengolah fakta untuk mengadu domba. Ini bagian yang merusak kejujuran. Ya. Jadi fakta-fakta itu untuk kepentingan tertentu bisa diolah, digoreng. Ya. Untuk apa? Untuk menimbulkan apa permusuhan, adu domba dengan yang lain-lain. Nah, maka kita mengungkapkan fakta itu juga harus diverifikasi, tidak boleh untuk kepentingan adu domba. Kemudian Arya, Ria, melakukan amal ibadah atau perbuatan baik untuk dilihat orang, untuk pamer, atau untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ini bentuk ketidakjujuran dalam niat. Ya. Kita berniat itu semuanya mesti karena Allah. Nah, kalau kita melakukan untuk yang lain, itu niatnya tidak jujur karena Allah. Nah, ini peringatannya keras itu, termasuk dalam hal sholat, tetapi niatnya bukan karena Allah. Nah, itu fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Celaka orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya dan orang-orang yang riak. Nah, ternyata riak ini bisa merusak ya asyidku, kejujuran. Ya. Kemudian apalagi menipu. Ya. Menipu atau curang dalam transaksi pekerjaan atau hubungan, ya, adalah perbuatan yang merusak. Ya, terkait dengan pekerjaan, ya, ini merubah spek dari yang disepakati. Misalnya kalau sedang membangun, ya, itu besinya menjadi apa menggunakan ukuran tertentu, kemudian diturunkan tanpa dikomunikasikan sehingga speknya turun, biayanya turun. Dalam rangka apa? Supaya mendapat keuntungan lebih. Maka ini merusak kejujuran. Campuran semennya dikurangi. Ya. Ada bahan-bahan yang dihilangkan. Sehingga secara fisik bisa terbangun, tetapi konstruksinya berubah. Ini dalam pekerjaan. Dalam transaksi bisa jadi ya terjadi. Dan lain-lain. Nah, menipu ini sesuatu hal yang sangat dibenci oleh Rasulullah. Ya. Bahkan beliau mengatakan orang yang menipu itu bukan dari golongan kami. Golongan Rasul itu siapa? Orang-orang mukmin. Ya. Jadi kalau dia menipu berarti dia bukan golongan mukmin. Nah, menipu ini merusak kejujuran. Kemudian kitmanul haq, ya, menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran atau tidak mengungkapkan fakta yang seharusnya disampaikan adalah bentuk ketidakjujuran. Ya. Jadi menyembunyikan kesaksian yang dia ketahui dalam rangka untuk menghindari hukuman atau mendapatkan keuntungan-keuntungan. Ini merusak kejujuran. Kemudian mengingkari janji. Ya,
Idza wa'ada akhlafa. Tidak menepati janji adalah perbuatan yang merusak kejujuran dan kepercayaan. Allah berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Ya, ini sesuatu hal yang berat, tetapi kita harus bangun secara konsisten bahwa kita mesti menepati janji-janji yang kita ucapkan. Sering mengingkari janji merusak kejujuran. Meskipun sekedar janji mau bertemu, janji mau rapat pada jam tertentu, itu bagian juga dari janji. Kalau kita sering mengingkari, maka nilai kejujuran kita itu bermasalah. Kemudian mengurangi takaran atau timbangan. Ya. Curang dalam takaran, timbangan, atau kejujuran adalah perbuatan yang merusak kejujuran. Ini keras ya. Allah memperingatkan, wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastaufun. Celaka bagi orang-orang yang curang ya dalam takaran ya. Al-mutaffifin yang curang di dalam menimbang. Ketika dia ingin memperoleh sesuatu, maka dikasih pemberat. Ketika dia ingin menjual sesuatu, maka dibikin supaya yang ditimbang itu lebih ringan. Dia dapat selisihnya. Ini bagian ya yang merusak kejujuran, asyidku. Ya. Kemudian menyalahgunakan amanah. Menggunakan amanah yang diberikan untuk kepentingan pribadi atau merugikan orang lain adalah perbuatan yang merusak kejujuran. Kita jelas banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mengharuskan kita untuk menjaga amanah ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itulah ya, hal-hal yang dapat merusak kejujuran. Ya. Ini saya bertanya kepada Dipsik, kebiasaan apa yang merusak kejujuran menurut Islam? Itu jawabnya. Nah, kita bisa verifikasi, ya, verifikasi Bapak sekalian, ya, Kiai Mustain, ya, dan yang lain-lain, Pak Sairi, Prof. Partino, ya. Jawabannya cocok enggak dengan paham kita? Tapi kalau menurut penilaian saya, ini cukup membantu kita di dalam belajar tersistemasi dengan baik, ya, dan kita tinggal memverifikasi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah kecanggihan teknologi, ya. Dan terkait dengan kejujuran ini, ternyata 10 hal yang merusak kejujuran itu kalau kita lakukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, berulang-ulang kita lakukan, maka dia akan menjadi akhlak. Sehingga akhlaknya adalah tidak jujur. Karena dorongan-dorongan untuk melakukan ketidakjujuran tadi dilakukan. Maka
agar sampai akhlak, agar tidak sampai ya, akhlak tidak jujur itu terinstal ke dalam diri kita, maka kita harus berjuang sekuat tenaga ke 10 hal yang merusak kejujuran tadi itu tidak kita lakukan. Sebab toleransi untuk melakukan sekali, nanti kesempatan yang lain lagi dilakukan lagi, kesempatan lain lagi dilakukan lagi, itu akan membawa ketidakjujuran yang semula ada di dalam memori sadar kita. Ketika melakukan kita masih sadar ini kita melakukan ketidakjujuran misalnya. Tetapi kalau dilakukan terus-menerus, nanti akan menjadi pola amal, menjadi konstruksi mindset kita bahwa kita ya mentoleransi ketidakjujuran. Nah, kalau sampai kayak gini bahaya karena dia sudah menjadi akhlak. Oleh karena itu, marilah kita jaga jangan sekalipun kita melakukan hal-hal yang merusak kejujuran itu sehingga menjadi akhlak tidak jujur. Nah, kalau kita lakukan sekali, dua kali, berulang-ulang, itu nanti akan yuk tabu kadzaban. Ya. Akan dicatat, akan ditulis sebagai pembohong. Nah, kalau sudah yuk tabu kadzaban itu artinya pembohong, ya, bohong itu telah menjadi akhlak. Ini akhlak buruk, ya. Akhlak buruk. Jangan sampai itu menjadi akhlak kita. Jadi kita harus tidak mentoleransi perbuatan-perbuatan yang menggugurkan atau merusak kejujuran ini kita lakukan dalam kondisi sesulit apapun. Karena itu akan menjadi bagian dari apa? Ciri kepribadian kita. Nah, kita berharap kita itu yuk tabu siddiqan dicatat oleh Allah sebagai orang yang berakhlak jujur, benar. Bukan perkara mudah, karena perlu konsistensi, keistiqomahan, melakukan aktivitas-aktivitas yang benar. Mudah-mudahan ya, kita semua dicatat oleh Allah sebagai siddiqan, orang yang jujur, orang yang benar. Berkenan Bapak Ibu yang lain nanti untuk bisa memverifikasi apa yang saya sampaikan, yang saya minta tolong ya, kepada Dipsik untuk merumuskan. Ternyata itu rumusannya. Nah, mohon Bapak Ibu berkenan untuk melakukan verifikasi benar atau tidak. Ya. Hadan Allah ya Nasr minallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.